Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah ya, cantik-cantik sekali dan ganteng-ganteng sekali anak ibu pagi ini. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Yakin karena pasti semangat mau belajar, kelihatan mukanya. Alhamdulillah walaupun sudah jam kedua, masih kelihatan segar-segar semua ya. Alhamdulillah, Bu. Ya, Alhamdulillah, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur dulu kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa belajar. Masih bisa belajar seperti biasanya. Jadi kalau misalnya coba bayangkan kalau Allah nggak memberikan kita kesehatan, tentu kita tidak bisa hadir di kelas. Jadi kita panjatkan selalu puji syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan. Jadi untuk memulai pelajaran, sebelum kita mulai pelajaran sama-sama kita ucapkan dulu basmalah ya, biar pembelajaran kita nanti Allah berkahi. Jadi ikut Ibu sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Muhammad Kamal. Muhammad Kamal. Izin, Bu. Izin, ada surat izin? Jadi seperti biasa kalau nggak ada surat izin berarti di absen Ibu tetap alpa. Jadi tidak ada dispensasi kalau nggak ada surat izin, surat sakit, maka Ibu tetap menuliskan alpa. Jadi yang lain juga perhatikan ya. Tidak bisa hanya dengan lisan. Kalau tidak hadir maka harus ada surat. Selanjutnya ya, Nasrah. Bu, hadir Bu. Dahlinawati. Hadir, Ibu. Ya, Alhamdulillah hadir. Jadi Muhammad Kamal yang tidak hadir tanpa kabar ya. Jadi nanti mudah-mudahan anak-anak Ibu yang lain tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau misalnya ada halangan atau sakit, maka usahakan harus ada surat diantarkan oleh orang tua atau bisa kirim sama teman. Ya. Ya, Bu. Biar siap kita belajar, sebelumnya Ibu mau lihat dulu anak-anak Ibu siap apa enggak belajar. Ibu ikuti Ibu, kita buat tepuk konsentrasi, bisa? Ya, Bu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Diulangi sama-sama. Tepuk 1, yes. Ya. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke. Tepuk 4, konsentrasi. Jadi alhamdulillah sudah konsentrasi. Semangat. Jadi bisa kita mulai ya. Jadi sebelum minggu yang lalu kita sudah belajar materi. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Lupa, Bu. Nah, nampak sekali tidak belajar di rumah ya. Jadi belajarnya cuma di kelas saja. Ayo siapa yang masih ingat? Minggu yang lalu. Ini asik main aja di rumah. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar hukum bacaan ra ya. Ada 3 hukum bacaan ra. Ada tafhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Di minggu sekarang kita akan belajar materi hadis keutamaan memberi. Ada nggak hubungannya materi yang lalu dengan hari ini? Siapa yang bisa menghubungkan? Jadi, kalau tidak ada, minggu yang lalu kita belajar hukum bacaan ra. Jadi dengan kita belajar hukum bacaan ra, maka kita ketika membaca Al-Quran, membaca hadis, bacaannya menjadi baik dan Benar. dan benar. Benar, Jadi, Bu. dengan kita belajar hukum bacaan ra, ketika kita belajar Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis, bacaan kita menjadi indah, menjadi benar dan enak untuk didengar.
dan pahalanya juga menjadi semakin banyak kalau Banyak, kita membacanya dengan baik dan benar. Baik, Bu. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini KD-nya yaitu memahami arti dan isi kandungan hadis keutamaan memberi. Apa? Hadis keutamaan Memberi. memberi. Jadi tujuan pembelajarannya setelah belajar nanti, Ibu harapkan anak-anak Ibu yang pertama bisa membaca hadis keutamaan memberi. Yang kedua, bisa mengartikan hadis keutamaan memberi. Selanjutnya, mampu menganalisis ketentuan memberi dalam Islam. Dan yang keempat, mampu menganalisis hikmah-hikmah memberi dalam Islam. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Tidak banyak. Mudah-mudahan bisa kita capai. Semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Jadi bisa kita mulai. Sebelum kita baca hadisnya, Ibu akan menyampaikan sebuah cerita sebagai bahan renungan dan motivasi untuk kita semua. Mau dengar? Mau, Bu. Nah, jadi dulu ada 2 orang siswa yang namanya Amin dan Iman. Mereka itu berteman akrab ketika sekolah. Walaupun mereka akrab, tetapi akhlak mereka itu jauh berbeda. Si Amin akhlaknya tidak baik, sementara si Iman akhlaknya itu luar biasa baiknya. Jadi begitu dinasehati oleh si Iman, si Amin tidak pernah mau dengar. Sampai mereka dewasa, mereka sudah hidup masing-masing. Pada suatu hari, si Iman mendengar bahwa gurunya dulu itu ditimpa sakit parah. Jadi dengan penuh keikhlasan dia merasa, wah saya harus menjenguk guru saya dulu. Padahal dia bukan orang yang punya, sementara dia tidak punya harta, tidak punya apapun untuk diberikan. Jadi dia merasa, bagaimana saya datang ke rumah guru, sementara saya tidak punya apa-apa untuk saya bawa. Kemudian dia berpikir bahwa, oh ya di belakang rumah saya punya kebun bayam. Jadi dengan penuh, dia merasa malu, akhirnya dia petik bayam 1 ikat, dia bawa ke rumah gurunya. Dia bawa ke rumah gurunya dengan penuh ikhlasan, dia tidak mengharap apapun, hanya dengan ikhlas dia datang ke rumah gurunya. Begitu sampai ke rumah guru, dia menanyakan kabar gurunya, berdoa agar gurunya sembuh, dan dia hanya memberikan seikat bayam kepada gurunya. Kemudian karena gurunya merasa kasihan kepada si Iman, gurunya akhirnya memberikan seekor kambing kepada si Iman sebagai balasan karena dia sudah datang menjenguk gurunya. Dan si Iman pun merasa bersyukur. Alhamdulillah dia merasa bersyukur bahwa gurunya memberikan dia seekor kambing. Kemudian si Iman pulang. Begitu dia pulang, dia bertemu si Amin di jalan. Si Amin bertanya, wahai Iman, dari mana kamu? Saya habis dari rumah bapak guru kita dulu. Ngapain kamu ke sana? Kamu nggak tahu guru kita itu sedang dilanda sakit. Oh ya, Amin bilang. Kambing ini dari mana? Alhamdulillah diberikan oleh Pak Guru kepada saya karena saya tadi datang ke rumah beliau menjenguk beliau sakit. Jadi si Amin karena dia merasa iri, dia berpikir, wah si Iman saja yang datang bukan orang kaya, dia tidak bawa apa-apa, diberikan hadiah kambing oleh guru. Jadi besok saya juga mau datang ke rumah guru dengan membawa seekor kambing. Pasti saya diberikan balasan seekor sapi. Jadi begitu si Amin besok datang ke rumah guru, dia membawakan seekor kambing. Dalam hatinya dia berharap balasan, semoga dibalas besok dikasih seekor sapi sama guru. Tapi begitu sampai ke rumah guru, karena dia tidak ikhlas, begitu dia mau pulang, guru mengatakan, wahai Amin, Bapak tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada kamu, hanya seikat bayam yang Bapak punya kemarin dibawa oleh si Iman. Jadi si Amin itu merasa, wah ini nggak benar ini, masa si Iman yang memberikan seikat bayam diberikan hadiahnya kambing, kemudian dia yang membawa seekor kambing diberikan hadiah seikat bayam. Jadi begitu dia pulang, dia dalam hatinya mengomel penuh kekesalan. Dan begitulah akhirnya balasan dari pemberian yang mereka berikan, yang satu dengan ikhlas, yang satu lagi tanpa keikhlasan. Jadi dari cerita itu apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ada yang bisa mengambil hikmahnya? Ada, Bu.
Coba Bu. Anwar. Amal Siapa? itu hubun besar kelas balasannya ya kali itu ilkar. Iya, luar biasa. Coba tepuk tangan kepada teman kita yang sudah bisa menarik hikmah dari kisah yang Ibu ceritakan tadi. Jadi, biar Ibu lengkapkan lagi ya. Jadi, hikmah dari cerita tadi bahwa ketika kita memberi sesuatu dengan ikhlas, tanpa mengharap balasan apapun, maka Allah sendiri yang akan membalas yang kita lakukan. Namun, ketika kita melakukan sesuatu tanpa keikhlasan, maka yang kita dapatkan hanya apa yang kita lakukan itu. Jadi mudah-mudahan anak-anak Ibu semua nanti ke depan setelah kita belajar hadis ini, kita bisa memberi dengan penuh keikhlasan dan tidak mengharap balasan apapun dari manusia kecuali dari Allah. Baik. Selanjutnya baru kita mulai membaca hadis keutamaan memberi. Jadi anak-anak Ibu ikut Ibu membaca ya. Ya, Bu. Semuanya perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Sallallahu alaihi wasallam. al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Khairum minal yadis sufla. Fal yadul ulya hiyal munfiqatu. Wasufla hiyas sa'ilatu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi Ibu minta untuk anak-anak Ibu semuanya mengulang bacaan ya. Jadi untuk menghemat waktu, Ibu anggap semuanya sudah membaca. Jadi selanjutnya kita artikan hadis keutamaan memberi karena sesuai dengan tujuan tadi kita pertama bisa membaca. Alhamdulillah Ibu lihat anak-anak Ibu semua sudah bisa membaca walaupun Ibu lihat ada tadi yang sudah lancar, sudah menerapkan juga hukum-hukum bacaannya sesuai dengan yang sudah kita pelajari, ada juga sebagian yang masih bacaannya masih asal-asalan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita perbaiki lagi. Sekarang kita artikan ya. Ikut Ibu juga kita artikan sama-sama. Dari Abdullah bin Umar. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tangan di atas. Lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi. Tangan di atas adalah yang memberi. Dan tangan di bawah adalah yang meminta. Tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah kita sudah mengerti. Coba di Ibu Nurul ditutup lagi Ibu Nurul. Ibu tutup pembelajarannya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Ibu harapan kita semua bahwa dengan kita belajar hadis ini kita semakin bersemangat untuk selalu memberi. Karena sesuai hadis Nabi tadi bahwa orang yang memberi itu lebih baik dari orang yang meminta.
Minta. Kita boleh selalu membiasakan diri meminta-minta walaupun dalam kelas misalnya sama-sama teman. Jadi kita harus biasakan diri untuk selalu memberi kepada siapapun tanpa kita pandang, oh ini teman, ini bukan teman, tidak boleh. Jadi yang namanya memberi itu harus ikhlas, tidak boleh memandang siapapun yang kita beri. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Untuk memberkahi juga pembelajaran kita, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lebih dan kurang juga Ibu mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan menghafal hadis. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.